Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas dan menjelajahi perjalanan luar biasa yang mengantarkan bangsa kita Indonesia meraih kemerdekaan. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17, ketika VOC didirikan tahun 1602 yang bertujuan menguasai rempah-rempah. Belanda mulai menguasai pulau di Nusantara melalui perjanjian, taktik diplomasi, dan kekerasan militer. Setelah kebangkrutan VOC tahun 1799, Belanda mengambil alih atas wilayah Indonesia. Mereka menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada abad 19 yang memaksa petani menanam komoditas tertentu untuk diekspor. Tanggal 28 Oktober 1928 dibentuklah Sumpah Pemuda yang menyatakan tekad untuk bersatu sebagai suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI awalnya untuk mendapat dukungan dari bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Selama periode ini, Jepang berusaha membangun semangat nasionalisme dan mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mendukung pemerintahannya. Namun, semangat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak pernah padam. Pada awal abad ke-20, banyak organisasi yang berdiri untuk membela kemerdekaan. Seperti Budi Utomo tahun 1908, Serikat Islam tahun 1911, Perhimpunan Indonesia tahun 1927, Partai Nasional Indonesia tahun 1927, Gerakan Rakyat Indonesia tahun 1930, Masyumi tahun 1945, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan ini mempercepat kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah pengeboman, BPUPKI diganti menjadi PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, ketika pemuda nasionalis menculik Soekarno dan Hatta untuk memastikan kemerdekaan Indonesia ditunda, mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah mencapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan mempersiapkan proklamasi. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Soekarno dan didampingi oleh beberapa tokoh, termasuk Laksamana Maeda. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Proklamasi, Jakarta. Proklamasi ini menandai lahirnya Republik Indonesia dan pengakuan akan kedaulatan rakyat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi disiarkan dari radio 3 kali berturut-turut dan juga disebarluaskan melalui pemasangan plakat, poster, koran, maupun coretan pada dinding tembok. Agresi militer Belanda pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan RI dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu.
Serangan dilakukan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang menjadi bukti bahwa Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati yang diselenggarakan pada 11 sampai 13 November 1946 dan menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat yang diakui Belanda. Atas desakan Dewa PBB, Belanda menggelar perundingan Renville pada awal 1948 untuk meredakan konflik. Namun, tidak menghasilkan solusi permanen dan ketegangan tetap ada. Kesepakatan perundingan ini ditandatangani pada 19 Januari 1948, namun perdebatan masih berlangsung. Kedua pihak saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Engels. Perundingan ini dilaksanakan pada 14 April sampai 7 Mei tahun 1949 di Jakarta. Perjanjian Roem-Royen ini membuka peluang digelarnya Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 dan menandai berakhirnya perjuangan kemerdekaan. Setelah itu, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak warga negara, dan dasar negara. Itulah sejarah singkat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan itu, sebagai siswa yang menjadi warga negara Indonesia, mari kita pertahankan kemerdekaan ini dengan cara semangat bergotong royong dan cinta tanah air. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.